Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eka Nur Fadila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang artikel yang telah aku buat. Jadi, artikel itu apa sih? Artikel ialah karya tulis berdasarkan opini ataupun fakta yang telah disusun secara rinci. Dan di dalam artikel memiliki beberapa struktur. Yang pertama ialah judul. Judul yang aku ambil dalam artikel ini ialah pengaruh lingkungan terhadap keterampilan berbahasa seseorang. Dan struktur yang kedua ialah abstrak. Abstrak ialah ringkasan singkat terhadap artikel yang telah kamu pilih. Pada bagian abstrak ini merangkum penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kecakapan seseorang, baik itu dari faktor eksternal maupun dari faktor internal. Selanjutnya yang ketiga ialah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini membahas latar belakang mengenai artikel yang telah saya susun. Di sini saya membahas mengenai pentingnya bahasa sebagai alat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya keterampilan berbicara tidak hanya tumbuh dari diri sendiri, melainkan pengaruh dari dunia luar juga, lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, masyarakat, dan juga hal lainnya. Lalu struktur yang keempat ialah metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi keperpustakaan di mana pengumpulan datanya menggunakan simak dan juga catat. Dan yang kelima ialah pembahasan. Di sini aku mengambil 4 lingkup yang menjadi pengaruh besar dalam kemampuan berbahasa seorang. Yang pertama ialah lingkup keluarga, di mana di lingkup keluarga ini ialah menjadi model bahasa seseorang dalam melakukan praktik. Yang kedua yaitu lingkup sekolah, di mana sekolah itu formal dan di dalam sekolah kita belajar bagaimana berbahasa yang baik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ialah lingkup masyarakat ataupun teman sebaya, di mana di lingkup ini kita dapat praktis untuk menjalankan kebahasaan yang telah kita latih di sekolah maupun di keluarga. Dan yang terakhir ialah dalam era digital seperti saat ini, lingkup keempat mengambil lingkup era digital yang menjadi berkembang dalam bermedia sosial maupun dalam dunia internet. Dan yang terakhir ialah bagian penutup, di mana penutup ini berisi simpulan yang saya ambil dari artikel saya, bahwasanya lingkungan yang kaya akan interaktif menjadi kunci untuk berkembangnya suatu orang dalam mengembangkan kebahasaannya, dan semua yang telah kita kembangkan itu dapat dikembangkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam penutup ini berupa daftar pustaka yang saya cantumkan dari referensi teori-teori yang relevan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.